Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku di sini. Mungkin aku mau perkenalan lagi. Nama aku Muhammad Fadli Safaras dari program studi teknologi rekayasa otomasi. Di video kali ini, aku bakal jelasin ke kalian materi baru lagi tentang yang namanya list dan array. Jadi nanti aku bakal jelasin apa itu list dan array, lalu bikin programnya di Scratch dan Replit seperti biasa. Dan untuk acuan kita nanti kita bakal pakai flowchart ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung masuk ke materi. Pertama aku akan jelasin apa itu list. List adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen dalam satu variabel. Elemen-elemen di dalam list disusun secara berurutan dan bisa diakses menggunakan indeks. Untuk ciri-ciri list sendiri, khususnya di Python, list ini bisa berisi berbagai tipe data, itu angka, string, bahkan list lagi juga bisa. Lalu bersifat mutable atau isinya itu bisa diubah-ubah teman-teman. Lalu indeksnya itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu yang keempat, elemen dapat ditambahkan atau dihapus dengan mudah. Jadi di dalam list ini kita itu bebas mau mengedit-ngedit elemen atau isinya itu kita bisa menambahkan atau menghapus itu dengan sangat mudah teman-teman. Nah untuk analogi list itu kayak seperti rak buku. Jadi di dalam rak buku ini tuh kita bisa taruh buku, bisa taruh jam, dan ini seperti layar LCD seperti ini atau radio musik seperti itu teman-teman. Lalu kalau kita bosan benda bisa diganti atau mutable. Jadi buku bisa di posisi kedua, bisa kita ganti dengan komik, bisa kita ganti dengan barang-barang kita yang lain seperti itu. Rak bisa ditambah isi lagi kalau masih muat atau benda di dalamnya bisa kita keluarkan. Jadi ini tuh bisa kita isi sampai penuh atau barang-barang yang di dalam ini tuh bisa kita keluarkan teman-teman. Jadi list itu seperti rak buku yang bisa diisi berbagai macam benda. Isinya bisa diganti, ditambah atau dikurangi kapan saja. Nah ini ada contoh list teman-teman. Ini membuat list. Kita bikin listnya itu buah, apel, jeruk, dan mangga. Kita print buah yaitu 0, yaitu yang pertama satu gitu ya teman-teman. Jadi dimulai dari 0, buah, apen, semangka. Print buah, outputnya apel, pisang, semangka. Jadi print buah itu dari 0 sampai semangka ya teman-teman. Jadi apen itu kayak menambahkan. Oke, lanjut apa itu array? Nah, kita masuk ke array. Array itu adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama teman-teman. Jadi kalau array itu tuh tipe datanya tuh sama teman-teman. Nggak kayak list tadi kan bisa beda-beda. Kalau array itu tipe datanya sama. Setiap elemen array disimpan secara berurutan dan diakses menggunakan indeks. Ciri-ciri array, semua elemen harus punya tipe data yang sama, misal semua integer atau semua string. Dua, indeks dimulai dari 0. Ini sama kayak list tadi ya teman-teman. Ukuran array biasanya tetap atau fixed size, tidak bisa bertambah sesuka hati seperti list. Akses data lebih cepat karena tersimpan secara terstruktur di memori. Jadi ringkasnya ini array itu lebih rapi ya teman, karena dia itu elemennya sama dan ini di indeksnya mulai dari 0 dan ukurannya itu tetap, jadi tidak bisa diubah-ubah sesuka hati teman-teman. Untuk analogi array sendiri itu seperti kotak telur ini teman-teman. Jadi dia tuh sudah jumlah sekatnya itu sudah tetap. Semisal di sini kan 4 ya, 6. Jadi kalau udah 6 itu ya udah 6 gitu, nggak bisa ditambah-tambah lagi. Setiap sekat hanya bisa diisi satu jenis benda dengan ukuran sama. Misalnya telur kayak gini kan. Ini kan telur kan ukurannya sama semua nih. Dan cuma bisa diisi dengan telur ini teman-teman. Terus sekat-sekatnya itu berurutan. Jadi kalau mau ambil telur kelima tinggal hitung dari awal. Sama dengan akses array lewat indeks. Kotak telur tidak bisa tiba-tiba jadi 20 sekat. Jadi semisal ini udah 6 sekat nih, itu 2, 3, 4, 5, 6. Terus mau diubah jadi 20 sekat itu nggak bisa teman-teman. Jadi dari awal tuh udah 6 ya udah 6 teman-teman. Kalau mau 20 berarti emang dari awal itu harus beli kotak yang lebih besar. Jadi array itu seperti kotak telur yang punya jumlah sekat tetap dan tiap sekat hanya bisa diisi benda sejenis dan bisa diakses berdasarkan urutan posisinya. Itu analogi array teman-teman. Lalu di sini ada contoh array. Array itu ini di sini ada encode studio standar IO, integer mainnya ini tuh angka semua teman-teman. Angka terus printf, kita print angka yang ke 0, outputnya 10. Print angka yang kedua itu outputnya 99. Oke, ini adalah contoh array ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Nah, sekarang waktunya kita langsung gas, kita coba di Scratch dan Revit ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini aku udah masuk ke webnya ya, di web Scratch. Ini aku juga udah bikin list. Jadi di dalam list ini ada beberapa data, tipe data. Di sini aku ada gula, tepung, telur, garam. Di sini groceries. Oke, aku akan langsung jelasin sambil praktek. Di sini ada when green flag click, say item 2 of groceries.
Oke, aku bakal ganti coba ke item 3. Oke, di sini dia bakal bilang telur karena di sini item nomor 3 itu telur ya teman-teman. Jadi fungsinya ini tuh dia bakal manggil item urutan keberapa dari list. Sini listnya groceries, jadi dia bakal manggil item keempat dari list groceries, yaitu garam. Oke, kita akan langsung ke ini. Kita replace item, say. Kita replace item 3 with susu. Oke, replace item 3 with susu dan kita say yang ketiga. Jadi di sini dia nggak bakal bilang telur ya teman-teman. Di sini dia bakal bilang sesuai yang di replace. Nah, dia bakal bilang susu karena di sini item yang aku replace itu item nomor 3 dan aku ganti dengan susu. Sedangkan di sini juga dia say item 3 of groceries. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan item dalam list. Lalu kita ini length of groceries. Jadi aku bakal tambahkan apa ya? Mungkin minyak. Nah, ada ya. Jadi aku akan menambahkan minyak to groceries dan say length of groceries. Tuh, dia bakal bilang lengthnya itu 5 karena sudah ketambahan dari ini ya teman-teman. Add minyak ini ya teman-teman. Aku mau lagi ini teman-teman. Copy. Terus dia say item nomor 6. Seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung aja copy. Nah, jadi ini udah di add, kopinya udah di add, terus dia say itemnya itu teman-teman. Oke lanjut, kita bikin ini. Say itemnya udah, kita delete all. Add-nya kita tambahin lagi ya teman-teman. Oh, beras. Kasih beras sama kopi lah, gak apa-apa. Lalu kita say length of groceries. Pertama kita say item nomor 2 dulu ya teman-teman. Nah, oke langsung aja. Di sini listnya bakal dihapus dulu teman-teman, lalu ditambahin beras sama kopi. Lalu dia bakal say item kedua dari groceries ini. Oke, item keduanya kopi ya, sama ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ini, maaf, sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kalau seperti ini dia bakal satu, karena yang tadi udah dihapus ya teman-teman. Karena gara-gara ada ini, delete all of groceries. Oke, oke teman-teman. Jadi tadi kan list dari tipe data string. Sekarang tadi kan aku udah bilang kalau list itu dia bisa string, bisa angka, bisa boolean, dan tipe data lain. Tapi kalau buat programmer atau programming itu lebih mudah kalau list itu diperuntukkan untuk satu tujuan gitu teman-teman. Jadi kalau diperuntukkan untuk ini misal groceries, jadi dia itu hanya list dari groceries. Lalu ini ada aku baru bikin list baru ini namanya body weight. Itu dia diperuntukkan untuk angka ya teman-teman. Tapi di sini juga ada stringnya juga. Jadi kita langsung aja coba. Sini aku delete all of groceries dan body weight. Lalu aku add ininya itemnya ke listnya teman-teman. Oh ya, wah, aku kasih save. Ini kita masukkan saya item satu dari body weight teman-teman. Nah seperti ini. Oh ya, belum ada weightnya teman-teman. 275 kg. Nah seperti itu teman-teman. Jadi eh, list ini bisa menampung string, boolean, lalu ada float. Tapi untuk sebagai programming itu lebih mudah kalau list ini tuh diperuntukannya sesuai dengan tujuannya teman-teman. Oke, oke teman-teman. Jadi ini aku udah bikin program di Scratch ya teman-teman. Di Replit. Tadi kan kita udah bikin program ini nih di Scratch. Sekarang kita pindah ke Replit. Di sini ada grocery list. Jadi aku bikin list grocery sama weight. Sama ini aku udah bikin program yang aku kasih komen biar nggak ke an. Di sini ada grocery list itu gula, garam, dan telur. Buat weight list itu 55, 60, sama 75. Nah, grocery list ini kalau kita play ini nggak bakal muncul teman-teman. Nah, dia cuma kayak gini doang. Nah, cara munculinnya gimana? Kita harus
panggil namanya itu print. Nah, kalau kita pakai ini print, dia nggak bakal dia bakal muncul ya teman-teman. Grocery list itu listnya apa aja. Nih. Oh, ini buletin satu teman-teman. Oke. Nah, di sini dia memanggil list dari grocery teman-teman. Lalu gimana kalau aku ini hal ini juga berlaku buat yang satunya ini teman-teman, whitelist. Nah, di sini udah muncul. Sekarang aku mau coba yang namanya length. Kalau di Rapid kan tadi kita juga udah pakai length ya teman-teman. Length itu kayak panjangnya tuh berapa gitu. Listnya tuh ada berapa. Oke, kita langsung coba aja. Nah, di sini length dari grocery list itu ada tiga teman-teman, yaitu gula, garam, sama telur. Oke, mungkin aku buat ini aku skip ya teman-teman, soalnya ini sama aja. Jadi kalau length itu dia panjang dari sebuah list. Misal di sini ada 4, dia bakal manggilnya itu ada 4 list teman-teman. Oke, kita matikan dulu. Oke, lanjut kita ke ini teman-teman. Grocery list hashtag 1 itu copy. Oh, ini mengganti mengganti ini ya teman-teman, mengganti data di dalam list. Oke, grocery list hashtag 1 itu copy, print grocery list dan print grocery list 1. Oke, kalau di Scratch itu tadi replace item ya teman-teman. Oke, kita coba langsung grocery list yang satu itu kita ganti copy. Sini gula ya teman-teman. Gula, kopi, telur. Ini udah berubah ya teman-teman. Jadi tadinya gula, garam, telur jadi gula, kopi, dan telur. Lalu kita panggil print grocery list yang nomor satu itu kopi teman-teman. Oh ya, maaf. Kalau di Python ini tuh listnya itu mulainya dari nol teman-teman. Jadi ini nol, satu, sama 2. Jadi ini kan yang aku ganti itu kan yang nomor satu teman-teman. Jadi yang diganti itu garam bukan gula maaf. Nah seperti ini teman-teman. Lalu mungkin aku mau coba yang ini teman-teman. Ini itu pen. Kalau di Scratch itu add, yaitu menambahkan sebuah data dari dia menambahkan sebuah data pada di dalam list. Ini, oke, kita gas aja teman-teman, langsung kita run. Gula, kopi, telur, dan beras. Jadi di sini udah ini ya teman-teman. Di sini itu list nomor satu itu udah diganti sama kopi. Terus udah ditambahin sama beras juga di sini udah tertera. Lalu kita panggil grocery list nomor satu yaitu yang kopi ini dan print length-nya itu grocery list jumlahnya jadi 4 teman-teman. Tadinya kan ada 3, tapi karena udah ditambah beras dia jadi 4 ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita balik lagi ke Scratch. Sini aku mau jelasin ada yang namanya blok ini tuh ini teman-teman, contain. Blok ini tuh kurang lebih sama kayak boolean teman-teman. Jadi dia outputnya itu ya atau tidak seperti ini. Nah, sini aku mau pakai yang datanya body weight aja, listnya body weight, body weight groceries, maaf. Groceries contain eh susu ya teman-teman. Susu. Sini kita play. Nah, dia false teman-teman karena susu ini nggak ada di groceries teman-teman. Terus kita ganti lagi jadi kopi. Kita apply. Dua, dia bakal true teman-teman. Karena di groceries ini ada contains kopi. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba tambahin. Ini ada if else. Jadi jika di groceries ini contains kopi, dia bakal bilang say okay. Kalau nggak ada, dia bakal say not okay. Kita apply. Dua. Oke, dia bilang oke berarti karena kopi ini ada di dalam groceries ya teman-teman. Sekarang kita bikin seperti tadi susu. Oke, kita apply. Dia bakal bilang not oke karena di dalam groceries ini nggak ada susu ya teman-teman. Oke, kita coba program ke ini. Kita cobain di Rapid teman-teman. Sebentar. Kita pindah ke Rapid teman-teman. Di sini aku udah kasih if sama else. Kita bikin program yang kayak tadi di Scratch ini. Yaitu if sama else. Jika contain ya teman-teman. Di sini kita pakai in. Kalau di Scratch kan kita pakai contain. Di Rapid kita pakai in. If copy in grocery list, print okay. Else print not okay. Oke, kita apply. Nah, dia oke teman-teman karena di sini ada kopi dan ini kan di grocery list ini kan dia
nggak ada kopi ya teman-teman. Tapi di sini udah ditambahkan di append, diganti garamnya diganti kopi. Jadi kalau walaupun di sini nggak ada, tapi kan ini berjalannya ke bawah teman-teman. Jadi dia ikut data yang terbaru. Oke, seperti itu teman-teman. Oh ya, ini jika tidak ada kopi dia bakal tidak akan print ini ya teman-teman. Coba kita ganti, dia bakal print not oke teman-teman karena di sini nggak ada kopi. Oke, mungkin seperti itu cukup. Oke guys, jadi tadi kita udah pelajarin gimana cara bikin program list dan array ya teman-teman. Tadi aku udah jelasin gimana dan apa aja cara kerja dari list dan array. Sekarang aku mau ajak kalian nih buat masuk ke activity 4 ya berarti ya teman-teman. Kita udah sampai activity 4. Activity 4 ini jadi nanti tuh kita bakal bikin sebuah program. Programnya tuh kayak ini teman-teman. Dia tuh kayak transaksi jual beli buah. Jadi nanti pertama kita itu validasi input pengguna. Contohnya nih kayak kamu menanyakan umur seseorang. Kalau nomornya negatif itu kan nggak mungkin ya teman-teman. Sama kalau lebih dari 1000 itu kan udah nggak masuk akal. Jadi kita validasi data dari penggunanya dulu teman-teman. Dari penggunanya dulu teman-teman. Baru kalau input dari penggunanya ini udah valid, udah fix, baru kita bakal lanjut ke proses selanjutnya. Di sini proses selanjutnya itu buah yang dipilih pengguna, lalu kita cek buah pada daftar list. Nah, untuk membuat program ini nanti kita bakal bikin flowchart-nya dulu, lalu kita bikin programnya di Scratch sama Python atau Replit ya teman-teman. Oke, kita akan langsung ke flowchart-nya aja teman-teman. Kita bikin flowchart-nya dulu. Oke teman-teman, aku udah bikin flowchart-nya ini. Jadi ntar tuh ada program yang jalannya tuh kayak gini teman-teman. Pertama itu start, kita memulai program, lalu kita create fruit list atau daftar buah. Setelah kita buat daftar buahnya, kita menanyakan nih pada pengguna, dia mau buah yang apa. Nah, lalu setelah kita tahu nih penggunanya mau buah apa, nanti kita cek di teman-teman di daftar kita tuh buah yang diinginkan tuh ada apa enggak. Kalau ada, dia bakal say oke. Kalau tidak ada, dia akan say fruit is not available. Begitu teman-teman. Jadi ini lebih kayak if else. Ada if else-nya, tapi kita pakai list ya teman-teman. Kita pakai if else pada list untuk lebih memahami program list ya teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke web scratch-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku udah bikin apa programnya. Di sini aku mulai dari scratch dulu ya teman-teman. Ini aku udah bikin program, yaitu program list ya teman-teman. Ya di sini ada seperti yang udah aku bilang tadi, itu if else ya teman-teman. Kalau dari ini flowchart-nya ini kan ada if else ya teman-teman. Jadi di sini nanti kita bakal ketemu yang namanya if else lagi. Nah, di sini udah ada listnya, ada buah, sama ini ada program-program seperti menanyakan apa buah yang kamu inginkan, lalu set buah ini ada variabel dan say. Oke, aku bakal mulai jelasin dari ini teman-teman. Jadi delete all of satu buah ini, jadi listnya ini dihapus semua teman-teman. Lalu kita tambahkan buah-buah yang ada di sini. Setelah kita menanyakan apa buah yang kamu inginkan, ini akan set buah itu sebagai answernya, answer atau jawabannya teman-teman. Lalu konten ini ketika ada buah yang kamu inginkan itu ada di sini, jangan say hello. Kalau enggak, jangan say kami tidak punya join buah. Oke, biar nggak bingung, kita start langsung aja teman-teman. Kayak gini, coba buah yang kamu inginkan. Nah, di sini aku mau coba yang sesuai dengan daftar dulu. Kita bakal pilih pisang ya teman-teman. Pisang, oke. Hah? Oh, hello. Oh ya maaf teman-teman, belum saya ganti. Ini kasih oke teman-teman, oke. Apa buah yang kamu inginkan? Buah yang aku inginkan itu pisang. Oke, oke. Jadi kalau ada buah yang aku inginkan di daftar buahnya tuh dia bakal say oke teman-teman. Kalau aku jawabnya nyeleneh, wah apa yang kamu inginkan? Buah naga. Kami tidak punya buah naga. Oh sayang sekali. Jadi buah naga ini nggak termasuk dalam list daftar buah ya teman-teman. Nah itu tadi adalah program list menggunakan if else teman-teman. Sekarang aku mau bikin tuh kayak if aja gitu teman-teman. Gak usah pakai else. Jadi kita bikin programnya tuh if doang. Nah ini kita singkirin dulu. Iya udah benar. Nah, ini kita ganti dulu teman-teman. Belum belum mau ganti. Kami tidak punya buah. Pasti. Oke.
Oke, ada beberapa yang berbeda teman-teman di sini kalau kita nggak pakai else. Jadi di sini tuh yang paling berbeda itu ada stop all teman-teman. Stop all itu apa? Stop all itu buat menghentikan seluruh programnya. Jadi untuk logika logika program if else itu kan kalau if terpenuhi else nggak akan jalan. Kalau if-nya tidak terpenuhi maka else-nya jalan teman-teman. Nah kalau ini kan nggak ada else otomatis kalau if-nya nggak terpenuhi dia bakal tetap turun ke oke teman-teman. Jadi gimana biar oke-nya ini nggak kebaca dia tuh pakainya stop all. Stop all ini terjalankan ketika if-nya ini penuhi. Jadi kalau if-nya nggak penuhi dia bakal berhenti. Tapi kalau if-nya ini nggak penuhi dia bakal loncat langsung ke oke. Kayak gitu. Nah, kenapa ada wait? Karena di stop all ini tuh dia sama kayak say ya teman-teman. Dia bentuknya itu langsung gitu. Jadi kalau kita nggak kasih pembatas kayak wait ini, dia nggak bakal say, dia langsung stop. Oke. Kalau nggak percaya gini deh. Oh, ini ya teman-teman nih. Lihat nih. Nih, lihat ya. If not daftar buah konten buah berarti oh ya, if not ini tuh kebalikannya teman-teman. Misal di buahnya ini contains atau true, dia bakal keluarnya false. Kenapa? Karena kalau ini false, dia bakal oke. Kalau ini true, dia bakal menjalankan kami tidak punya buah. Oke. Oke, kita gas aja teman-teman biar gak bingung. Kita coba pisang. Oh. Oh ya, ini yang sesuai ini ya. Oke, kita bikin yang sesuai dulu teman-teman. Sekarang kita bikin yang tidak sesuai. Buah manggis deh, manggis. Manggis ada nggak? Tuh, jadi dia nggak bakal ini teman-teman. Sayanya nggak bakal kebaca, dia langsung stop. Hanya kita kesini, dari apa yang kamu inginkan? Aku ingin manggis. Coba manggis. Kami tidak punya buah manggis. Tuh, seperti itu teman-teman. Jadi kalau di daftar ini nggak ada, dia itu bakal jalinin yang if-nya dan oke-nya ini nggak bakal kebaca karena ada stop all. Nah, kalau if-nya ini nggak kebaca, dia bakal langsung loncat ke oke, jadi nggak ke stop ya teman-teman. Nah, mungkin itu untuk activity 4. Kita activity 4 yang di scratch. Kita akan coba di aplikasi web Rapid ya teman-teman buat code Python-nya. Kalau ini kan blok ya. Oke, gas. Oke teman-teman, kita langsung lanjut. Nah, di sini udah udah ke webnya teman-teman. Di sini aku udah ke web Replit dan aku juga udah bikin programnya teman-teman. Di sini aku bikin listnya dulu, terus aku append ini buat menambahkan data ya teman-teman, menambahkan tipe data ke dalam list. Lalu di sini juga ada ini variabel. Nah, itu ketika kita mau beli buah apa ini, kita jawab, nanti jawaban kita itu masuk ke dalam variabel ini teman-teman. Nanti variabel ini kita bikin if else-nya. Ini sama ya teman-teman buat kayak yang ini, slash-nya. Oke. Jadi ketika kita menjawab mau beli buah apa ini ada di dalam list, dia akan print oke teman-teman. If buah in fruit list will print oke, else print kami tidak menjual plus buah. Jadi kalau nggak ada ininya, nggak ada buah di dalam listnya yang kita inginkan, dia akan print kami tidak menjual buah. Buah itu maksudnya yang jawaban kita itu ya teman-teman. Oke, kita langsung start aja biar nggak bingung. Mau beli buah apa? Aku mau beli buah anggur. Ini nih, pencet ya teman-teman. Anggur. Oke, dia bakal jawab oke soalnya di sini ada anggur teman-teman nih. Anggur, pisang, apel, mangga, jeruk. Di dalam fruit listnya ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau bikin yang di luar list teman-teman. Yaitu durian deh, durian, durian. Kami tidak menjual durian. Oh, ini ada ininya teman-teman. Kurang spasi ya. Oke, kita coba lagi teman-teman. Kamu mau beli buah apa? Manggis deh, manggis, manggis. Kami tidak menjual manggis. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau if ininya kondisi if-nya terpenuhi, maka dia akan print oke. Else, kalau if tidak terpenuhi, dia akan turun ke else, yaitu print kami tidak menjual plus buah seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini udah beres buat if else-nya. Sekarang aku mau bikin seperti yang di splash tadi. Aku mau bikin kayak gini teman-teman. If doang ya. Jadi kalau di splash itu kan ada call ya teman-teman buat menghentikan semua program. Tapi kalau di Replit itu tuh nggak ada teman-teman. Di sini kita pakainya quit. Eh, shit. Sorry, sorry. Shit. Ini kita hapus dulu teman-teman. Seperti ini ya. Oh iya benar. Ya hapus. Hapus. Oh iya, salah ya.
Oh, bentar bentar bentar. Kita hapus. Oh, iya ini hapus juga berarti ya? Ya, ini hapus teman-teman. Nah, ini aku kebetulan juga udah bikin programnya ya teman-teman. Jadi kita tinggal play aja, tinggal ngeran. Nih, aku udah bikinin program buat kalian biar kalian paham gitu ya teman-teman. Kurang baik apa coba aku, ya kan? Makanya kita harus subscribe channel ini guys, biar aku tambah semangat. Ini kenapa nih? Hmm, coba deh. Enggak ini ya. One match set. Sebentar teman-teman, ini ada yang salah nih. Oh ini ya. Oh benar teman-teman, aku izin pause dulu ya. Oke teman-teman, ternyata tadi ini ada tanda kurungnya teman-teman. Jadi ke ini ter error, terdeteksi error. Nggak bisa tiran. Sebentar teman-teman. Oh, apa nih? Oke, coba yang ini deh. Mau beli buah apa? Kita klik manggis ya teman-teman. Nah, cari yang nah, ini harusnya enggak nih. Nah, nih, kami tidak menjual manggis. Ini aku tambahin harusnya teman-teman. Buah plastik. Wah, seperti ini harusnya guys. Mau beli buah apa? Kita kayak yang ada di dalam sini dulu ya teman-teman. Kita coba apel. Nah, ini apel kita enter, dia akan oke. Jadi karena di sini tidak penuhi, maka dia langsung turun ke oke teman-teman. Dia langsung print oke. Gimana kalau kita pakai yang di sini? Kita akan coba pakai yang kondisi if. Jadi kita pakai yang ada di dalam list ya teman-teman. Ini kami tidak menjual buah manggis. Dia akan print kami tidak menjual buah manggis. Buah jawaban yang aku kasih ini dan dia akan exit. Exit itu dia berhenti menjalankan semua programnya teman-teman. Dan ini juga diberhentiin programnya. Jadi dia udah sampai sini doang. Terus aku mau jelasin juga di sini tuh kayaknya tuh if not ya teman-teman. Jadi kalau buah include di fruit list kan buah include di fruit list itu kan true teman-teman. Tapi karena ada not dia jadi false. Jadi not ini kayak kebalikan gitu teman-teman. Jadi kalau di ininya ada di dalam listnya dia akan not dan langsung ke bawah ya teman-teman. Dia akan melewati. Jadi kalau if itu mendeteksi kondisi, if not ini tuh dia mengindikasi ini ya teman-teman, mengindikasi ketiadaannya. Kalau if itu keadaannya, kalau if not itu ketiadaannya. Jadi kalau nggak ada dia malah true teman-teman. Kalau nggak ada dia malah true dan menjalankan program yang ada di sini. Oke, nah bedanya di Scratch sama ini tuh kalau Scratch itu kan dia pakainya ini ya teman-teman, stockfile ya. Kalau di Python atau Replit itu dia pakai exit teman-teman. Jadi sama ya teman-teman, cuman beda bahasa aja. Nih, if not dan ini kami tidak menjual buah manggis itu karena manggis itu seperti yang aku bilang tadi tidak ada di dalam fruit list. Jadi if not-nya kebaca atau true teman-teman. Dia akan ngeprint kami tidak menjual buah. Oke, mungkin buat list fruit list activity 4 ini udah cukup ya teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini aku mau ada yang aku perbaiki atau aku ganti lagi teman-teman. Di sini tadi kan ada ini judulnya variabel ya teman-teman. Ini udah aku ganti jadi activity 4. Jadi seperti ini, emang kalau Replit itu ada batasan ininya ya teman-teman, ada batasan programnya. Jadi kadang emang belum aku ganti. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke project terakhir kita yaitu ini. Project terakhir kita itu ini teman-teman. Guess receive ingredients. Jadi nanti kita kayak main game tebak-tebakan gitu teman-teman. Untuk bahan satu itu apa atau bahan dua itu apa. Jadi nanti ada skornya juga. Kalau salah kita nggak dapat skor. Terus nanti di akhir permainan juga kita bisa lihat skornya kita itu berapa teman-teman. Oke, aku masuk ke flowchartnya dulu guys. Aku jelasin dulu program kita itu nanti bakal jalannya kayak gimana. Yang pertama itu start teman-teman. Start. Ketika tombol start itu kita akan membuat ingredient list atau list bahan-bahan yang akan kita try di permainan ini atau quest receive ingredients.
Tapi buat listnya ini nanti kita hide aja ya teman-teman, karena kan ini jawabannya, jadi nggak bisa kita tampilin biar nggak kelihatan ya teman-teman. Terus ini ada greet user, terus start game. Jadi nanti menyapa pemain lalu kita start. Terus untuk langkah pertamanya kita tanya bahan pertama teman-teman. Untuk tanya bahan pertama ini nanti kita jawab bahan pertamanya itu apa. Kalau bahan yang kita sebutin itu ada di list, jika ada itu print sukses ini dan tambah poin. Terus dia bakal ngelewatin print error ini dan langsung ke tanya bahan kedua teman-teman. Jika bahan yang kalian sebutin tadi itu nggak ada di list atau tidak ada ini, dia bakal print error dulu, lalu dia tanya bahan kedua dan dia nggak ngelewatin ini ya teman-teman, dia nggak bakal tambah poin. Jadi dia cuman print error terus langsung turun ke bahan kedua. Buat bahan kedua ini kurang lebih sama ya teman-teman, apakah ada di list dulu, terus jika ada itu print sukses, tambah poin, terus tanya ke bahan ketiga. Kalau nggak ada, dia bakal langsung print error dan langsung turun ke bahan ketiga teman-teman. Nah di bahan ketiga ini kita sama sih, kopas-kopas aja dari bahan kedua sama ke satu tadi. Cuman di sini tuh ada bagian akhirnya teman-teman, yaitu game over dan print score. Jadi nanti kita bakal jawab pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan terakhir. Jika ada itu nanti kita masuknya ke sini, jika tidak itu bakal print error ke sini teman-teman. Lalu game berakhir dan print score, nanti skor kita bakal ditampilin ya teman-teman. Lalu show list, nanti list dari jawaban-jawaban atau list dari ingredients-nya itu bakal ditampilin juga teman-teman di program kita. Nah, seperti ini. Oke, mungkin flowchart-nya seperti ini ya teman-teman, bisa dipahami. Nanti jalannya program kita bakal ngikutin flowchart ini teman-teman. Mungkin kita langsung masuk aja ke program sketch sama repliknya teman-teman. Ya, teman-teman, ini aku udah bikin program di web stretch. Ini panjang banget ya teman-teman. Jadi aku bakal mungkin aku jelasin ya teman-teman. Ini seperti flowchart-nya tadi, ini tuh nanti listnya ini kita sembunyiin, terus kita set score to 0. Jadi skornya tiap kita pencet ini tuh di reset teman-teman. Ini dia bakal menanyakan, lalu dia akan ngeset variabel ingredient satu ke jawabannya. Lalu ingredient satu ini termasuk pada list atau tidak, dia bakal kayak ini teman-teman, contain ya. Lalu dia akan say ingredientnya, lalu mengubah skor. Ini berlaku buat yang lain juga teman-teman. Ini bahan dua, lalu ini oh ini belum aku ubah ya teman-teman. Bentar, halaman 3. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini jika jawabannya benar, dia bakal ini mengatakan Anda telah berhasil menebaknya teman-teman. Oke, kalau jawabannya salah, dia bakal say yang ini, itu L, tebakanmu salah. Lalu menunggu, terus di akhirnya dia bakal nge-show list ini ya teman-teman. Ini harusnya dibilangin dulu teman-teman. Nah, gini, bilangin dulu, gini, seperti ini. Ya, dia bakal menanyakan bahan ke satu apa, bahan kedua apa gitu teman-teman. Oke, biar kita nggak bingung, kita langsung mulai aja teman-teman caranya. Jadi kita langsung praktek ya teman-teman. Sesuai dengan yang udah ada di flowchart. Oke, kita gas. Lalu Anda harus menebak 3 bahan dari resep kue. Siap? Oke, bahan pertama, kalau di dalam resep kue itu biasanya ada ini teman-teman. Ada tepung. Coba tepung. Nah, tepung ada kan? Ini harusnya ada ininya teman-teman. Ada spasinya. Bentar aku benahin dikit ya teman-teman. Oke. Nih, siap. Ini harusnya ada spasinya. Terus di sini juga harusnya ada spasi teman-teman. Nah, oke kita ulangi. Lalu Anda harus menambah 3 bahan dari oke. Yuk. Resep kue yang pertama itu tepung. Tepung. Oke, Anda telah berhasil menebaknya tepung. Oh, kita benar teman-teman. Terus di dalam kue itu ada susu nggak sih? Ada susu ya? Susu. Oh, salah teman-teman. Oh, berarti dalam dalam resep ini nggak ada susu teman-teman. Terus bahan ketiga itu apa ya? Buat kue itu telur teman-teman, telur. Nah, nih bener nih teman-teman. Oh, berarti ini teman-teman. Buat bahan pertama itu ada telur, terus tepung, coklat, mentega, gula, sama garam. Oh iya garam teman-teman. Garam sama mentega harusnya tadi. Ya, susu nggak ada ya teman-teman. Oke. Jadi tadi waktu aku benar, waktu aku jawab tepung itu aku benar teman-teman. Dia say-nya yang ini. Anda telah berhasil menebaknya. Terus ketika aku jawab yang ingredient 2 ini susu, dia nge-say yang ini teman-teman. Bahan kedua, tebakanmu salah karena aku bilangnya susu sedangkan di sini nggak ada susu teman-teman. Terus buat bahan ketiga ini ada ingredient list. eh ingredient list buat bahan ketiga.
Aku jawabnya telur teman-teman. Dan telur ini tuh termasuk dalam list bahan-bahan. Jadi masuknya true ya teman-teman. Dan kalau true ini join Anda telah berhasil menebaknya dan ingredient 3. Anda telah berhasil menebaknya dan telur ya teman-teman. Chanceku atau skorku itu bertambah menjadi satu. Nah, untuk poin akhir aku itu dua teman-teman karena yang aku jawab benar itu dua. Lalu di akhir ini show listnya dikelihatin ya teman-teman. List apa aja jawabannya itu ditunjukin. Oke, mungkin kita lanjut aja teman-teman ke seperti biasa di Rapid. Kita coba program kayak gini di Rapid teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Sini aku start lagi. Ini aku udah bikin program di Rapid juga teman-teman. Kurang lebih sama ya, sama kayak di Scratch yang ini tadi. Cuman kalau di Replit ini tuh seperti biasa kita pakainya teks teman-teman. Yang pertama ini kita di sini manggil time dulu ya teman-teman. Kita pakai time di ya pokoknya kita panggil dulu import time-nya. Lalu di sini oh ya ini di sini ada time slip-nya teman-teman. Nih, di sini ada time slip-nya biar biar dia tuh nggak langsung turun gitu teman-teman. Dia ada jedanya dulu. Nah, di sini kita import time dulu, terus kita bikin ingredient list, yaitu list bahan-bahan yang bakal kita pakai atau kita gunakan teman-teman. Dan skornya kita reset jadi nol. Jadi setiap kita play program itu skornya nggak tumpuk-tumpuk sama yang sebelumnya teman-teman. Ingredient list sama skor kita set dulu, terus kita print. Halo, Anda harus menebak 3 bahan dari resep kue. Siap. Lalu time slip 3 detik. Ingredient satu atau bahan satu ini nanti dia bakal nge-input bahan satu. Jika bahan satunya ini ada di dalam ingredient list ya benar. Dia bakal ngeprint Anda telah menebak dengan benar. Else print tebakan yang salah. Jadi kalau bahan yang aku masukkan ini nggak ada di list, dia bakal print yang ini teman-teman nih. Nah yang ini. Nah ini buat kedua sama ketiga ini sama aja teman-teman. Buat bahan kedua ini kalau benar dia bakal nambah ini satu, pakainya plus sama dengan ya teman-teman. Skor tambah sama dengan satu dan print Anda telah menebak dengan benar buat ingredient 2 plus ingredient 2. Jika salah ini teman-teman. Ini berlaku juga buat ingredient 3 ini sama aja teman-teman karena ini kan kupas-kupas aja ya. Terus buat closingnya ini ada print permainan berakhir kamu punya string score. Jadi ini kita pakainya string dulu ya teman-teman. Soalnya score. Score plus poinnya nanti kita masukin. Mana tadi? Score ini ya teman-teman. Score sama dengan 0 ini kita masukin pakai poinnya teman-teman. Jadi nanti poinnya tuh permainan berakhir kamu punya titik-titik poin teman-teman. Lalu ada lagi print daftar bahannya adalah print ingredient list. Jadi nanti ingredient list yang ada di sini nih teman-teman. Nanti di akhir bakal di print semua ya teman-teman. Oke, mungkin seperti ini teman-teman. Untuk programnya masih sama sih, if else seperti ini. Tapi kalau di sini kan kayaknya list ya teman-teman. Jadi kita itu mengkombinasikan list sama if else teman-teman. Nih seperti ini. Oke, kita langsung coba aja teman-teman, biar kita bisa lebih belajar dari praktek. Kita run di sini. Halo, Anda harus menebak 3 bahan dari resep kue. Siap? Oke. Oh, dia menunggu 3 detik saja teman-teman. Bahan satu seperti yang stress tadi ya, aku bakal kasih 2 jawaban benar sama satu jawaban yang salah. Nih, kita kasih ini teman-teman, tepung tadi kayaknya ada deh. Iya sih ya, di sini ada ya teman-teman. Oke, mungkin harusnya kayak gini deh teman-teman. Oh, ini di sini nih. Nah, ini teman-teman, jadi nggak kelihatan, kita hide ya teman-teman. Kita masukin tepung, Anda telah menebak dengan benar tepung. Oke. Selanjutnya setelah tepung di dalam kue itu biasanya ada telur ya teman-teman. Nah, di sini Anda telah menebak dengan benar telur. Oke, bahan ketiganya itu kalau bikin kue itu ada airnya juga ya teman-teman. Air, ya benar nih, air. Ini teman-teman. Oh, tebakan yang salah. Oh, berarti air nggak masuk ke list teman-teman. Jadi airnya nggak masuk ke list. Permainan berakhir kamu punya 2 poin. Oh, aku dapat 2 poin karena di sini aku benar 2 kali ya teman-teman. Daftar bahannya adalah telur, tepung, coklat, mentega, gula, dan garam. Nggak ada air teman-teman. Oke, coba kita analisis saja yang udah terjadi di sini. Di sini ada 3 bahan. Yang pertama aku nebak itu bahannya itu tepung teman-teman. Di sini udah include tepung, telur, coklat. Nah, ini ada telur nih. Nah, tadi kan yang ke bahan yang kedua ini aku nebaknya telur ya teman-teman. Nah, di sini juga ada telur. Jadi tebakan aku yang kedua itu benar.
Nah, kemudian di sini bahan ketiga itu aku jawabnya air, tapi di sini nggak ada air, teman-teman. Tapi harusnya kalau kue itu ada airnya ya, teman-teman. Ada nggak sih? Emang nggak dikasih air ya? Udah gitu deh, pokoknya. Setelah menebak dengan benar telur bahan ketiga, tebakan yang salah. Jadi karena aku nebaknya cuma dua yang benar, skor aku itu kamu punya 2 poin. Skor aku di sini tuh 2 poin, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat ke bawah ini, dia ngeprint permainan berakhir. Iya, ini udah di print. Kamu punya titik-titik poin. Kamu punya 2 poin. Jadi poin aku berapa itu ditampilin, teman-teman. Lalu kita lihat di sini ada print daftar bahan, itu ada ingredient list. Jadi di sini setelah kita melakukan permainan ini tuh daftar bahannya tuh di spill, teman-teman. Apa aja sih resep dari kue? Jadi inti dari game ini tuh kita tebak-tebakan, tapi nantinya tetap dikasih tahu kok, teman-teman. Jadi kita bisa belajar tentang list dari tebak-tebakan ini dan konten ya, teman-teman. Ini konten ini pakainya in. Jadi apakah bahan ini tuh termasuk dalam list atau data ini tuh ada di dalam list atau tidak, itu kita pakainya in, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, mungkin seperti itu ya, teman-teman. Untuk project terakhir kita yaitu project Waste Ingredients. Kita tadi udah nyoba di Scratch sama ini tadi barusan aku bikin program di Revit, dan program ini tuh sangat membantu kita ya, teman-teman. Membantu kita dalam belajar pemrograman terutama di materi list dan array kita kali ini ya, teman-teman. Karena di dalam program atau project game ini tuh kita benar-benar di ini, teman-teman. Kita mulai dari kita bikin list, kita bikin set score, kita bikin apa konten, lalu kita membandingkan gini, teman-teman. Ini tuh semuanya itu adalah termasuk dari materi list, teman-teman. Jadi dari game ini tuh kita bisa belajar banyak hal di dalam materi list ini, teman-teman. Oke, mungkin udah saatnya ini kita udah sampai ke akhir video. Mungkin aku sudahi untuk materi kita di pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan kata atau kalimat mohon dimaafkan. Semoga video yang aku buat ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Mungkin buat ke depannya aku bakal bikin video-video lagi seperti ini, teman-teman, dengan pemrograman yang mungkin lebih lebih susah dari ini ya, teman-teman. Lebih setiap video itu kita bikin bertambah tambah tingkat kesulitannya ya, teman-teman. Oke, mungkin kalau kalian suka sama video aku bisa dipencet like-nya, subscribe, sama kalau mau kritik dan saran boleh tinggalin komen ya, teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum.